Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Hyun Channel. Barusan kita semua telah melihat akhir dari pertarungan antara Nyonya Merah Debu Zhu Zimo melawan Gong Sun Wan-er. Dan tentunya itu tidak lain dimenangkan oleh Gong Sun Wan-er. Selanjutnya, ketika Bai Xiaochun menyelamatkan Zimo, dia dikejar oleh Li San, anak buah dari Gong Sun Wan-er. Dan terpaksa Bai Xiaochun mengeluarkan seluruh kemampuannya. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Mari kita tonton bersama-sama. Gaspol! Saat pesawat surga melaju di udara, Nyonya Merah Debu terus melirik Bai Xiaochun, suasana hatinya berfluktuasi tidak stabil. Emosi yang saling bertentangan muncul di matanya saat dia memikirkan kembali kehebatan pertempuran dan teknik yang baru saja dia tampilkan. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, dia memejamkan mata dan fokus pada upaya untuk pulih secepat mungkin. Dia telah menerima cedera serius, dan tidak akan kembali normal dalam waktu dekat. Meskipun dia bisa sementara menekan efeknya, itu hanya akan bekerja untuk waktu yang singkat sebelum dia mengalami serangan balasan yang intens. Saat dia menghela nafas pahit di hatinya, Bai Xiaochun fokus pada piloting pesawat surgawi. Pada satu titik, dia tiba-tiba melihat dari balik bahunya ke arah Lei San. Saat itulah suara ledakan yang mengejutkan bisa terdengar. Segala sesuatu di belakang pesawat surga bergetar hebat ketika gelombang kejut besar diluncurkan. Beberapa ribu kilometer di belakang, gunung batu-batu besar meledak ke segala arah saat heks kematian runtuh dan sesosok jangkung muncul. Itu tidak lain adalah Lei San. Tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya, tetapi dia terlihat terluka, dan serius saat itu. Lubang-lubang yang menganga bisa terlihat di sekujur tubuhnya, beberapa di antaranya melewati seluruh tubuhnya. Kali ini, meskipun luka terus-menerus menyembuhkan diri mereka sendiri, itu menyebabkan cahaya hitam di matanya mulai memudar. Namun, itu tidak menghentikannya untuk terbang ke udara untuk mengejar. Tidak mungkin, Nyonya Red Dust berseru kaget. Semua kemampuan surgawi yang kau gunakan tadi melukai pasukan mayat itu bahkan lebih dari yang kulakukan. Bagaimana mungkin dia masih mengejar kita? Bai Xiaochun tidak mengatakan apapun sebagai tanggapan, tetapi ekspresinya berubah lebih suram. Dalam hati, dia sudah tahu jawaban atas pertanyaan itu semua ada hubungannya dengan Gong Sun Wan-er sendiri. Meskipun dia tidak yakin dengan detail yang tepat, dia yakin bahwa itu adalah masalahnya. Gong Sun Wan-er mungkin belum gratis, semoga, namun, dia tidak bisa memastikan. Dengan mata merah karena kecemasan yang memuncak, ia melepaskan kemudi pesawat surgawi, yang memungkinkannya perlahan berhenti. Kemudian dia berbalik dan pergi untuk berdiri di buritan, di mana dia memandang Lei San, yang mendekati mereka dari jarak beberapa ratus kilometer jauhnya. Jika aku tidak membunuhnya, pikirnya, akan sulit untuk pergi. Semakin lama dia terus memburu kita seperti ini, semakin banyak bahaya yang kita hadapi. Menenangkan auranya, dia mengulurkan tangan dengan kedua. Dengan mata berbinar, dia menarik kekuatan basis budidayanya dan serentak berkata dalam hatinya, Water Swarm. Seketika, kabut mulai berkeliaran ke segala arah, menutupi pesawat dan menyebar untuk mengisi area 500 km. Pada saat yang sama, karena bagaimana airship berhenti bergerak, Lei San memasuki area yang sangat berjarak 500 km itu, dan berada dalam dunia kabut. Saat dia masuk, mata Bai Xiaochun berkilauan dengan niat membunuh. Menjatuhkan tangannya, dia mengucapkan kata berikutnya dalam hatinya. Kerajaan, Water Swarm Kingdom. Segera setelah teknik lengkap dipanggil, seluruh wilayah sepanjang 500 km itu menjadi rawa yang besar dan berair. Pada saat yang sama, lolongan beberapa binatang buas bisa terdengar, sepertinya bergema dari masa lalu, mengisi area dengan kekuatan yang akan mengejutkan bagi siapapun yang bisa mendengarnya. Mata Lei San berkedip dengan cahaya hitam saat dia tiba-tiba berhenti di tempat dan bersiap untuk mundur. Namun, sebelum dia bisa, melolong binatang itu tumbuh lebih kuat, dan duri-duri seperti puncak gunung yang besar mulai muncul di seluruh area sepanjang 500 km. Masing-masing dan setiap lonjakan berisi kekuatan menggulingkan gunung, menguras laut yang memenuhi udara dengan suara gemuruh saat mereka melaju dengan cepat menuju Lei San. Lei San menggigil hebat, dan semua luka yang berada di tengah pemulihan membelah, menyebabkan darah hitam menyembur kemana-mana. Dia mencoba untuk mundur, tetapi sebelum dia bisa, 5 paku melengkung mengelilinginya. Kelima duri itu tampak seperti puncak gunung, dan itu tidak diatur dalam barisan yang rapi, melainkan terhuyung-huyung. Lebih jauh lagi, begitu paku melonjak ke udara, mereka diikuti oleh apa yang tampaknya menjadi seluruh benua. Jika seseorang melihat dengan ama, itu mungkin untuk melihat bahwa itu adalah tangan cakar dari beberapa binatang buas.
Paku-paku yang merupakan puncak gunung tumbuh dari tangan yang cakar, dan mempertimbangkan seberapa besar mereka, orang hanya bisa membayangkan betapa besarnya tangan itu. Puncak-puncak gunung yang disebut itu sebenarnya adalah cakar. Adapun benua itu sebenarnya telapak tangan. Meskipun terlihat jelas itu hanya sebagian saja. Dan terlepas dari kenyataan bahwa Bai Xiaochun sudah melihat sekilas semangat esensi hidupnya pada banyak kesempatan, dia sama terguncang kali ini seperti yang selalu dia lakukan di masa lalu. Pada saat ini, tangan cakar besar itu tampaknya melampaui langit dan bumi ketika itu menutup di sekitar Lei San. Peristiwa bermain deskripsi menantang hampir. Tidak peduli bagaimana Lei San berjuang, tidak peduli bagaimana dia berusaha melarikan diri, dia tidak bisa melarikan diri. Dia melolong menantang, dan cahaya hitam di matanya tumbuh lebih intens. Asap hitam bahkan mulai naik darinya, yang terbentuk menjadi bentuk kepala seorang gadis muda, melayang di atas kepalanya sendiri. Kepala itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan ketika tangan besar binatang itu menabrak Lei San. Ledakan memekakan telinga bergema, tanah bergetar hebat dan kemudian hancur berkeping-keping. Adapun Bai Xiaochun, dia batuk seteguk darah dan terhuyung mundur. Dia sudah menggunakan kepalan kaisar yang tidak mati untuk menyelamatkan Nyonya Merah Debu, dan sekarang dia menggunakan kemampuan surgawi ini. Kombinasi ini membuatnya benar-benar kehabisan tenaga dan kelelahan. Tangan cakar memudar, meninggalkan tidak ada apa-apa selain kawah besar. Itu lebar ratusan meter, dan tanpa gunung, tanaman, tumbuh-tumbuhan, apapun. Itu benar-benar hancur dan kosong, kecuali untuk mayat Lei San. Dia benar-benar hancur. Dia berbaring di sana tanpa bergerak, kakinya hancur, kepalanya memutar aneh ke samping, tubuhnya hampir tidak dikenali sebagai manusia. Namun, cahaya hitam itu masih berkedip di matanya. Itu hampir seolah pukulan yang baru saja diterima Lei San menstimulasi dia, dan benar-benar membuatnya pulih lebih cepat. Dalam sekejap mata dia sekali lagi terbang ke udara. Cahaya hitam jelas telah berkurang hampir setengahnya. Selanjutnya, auranya sangat lemah dibandingkan sebelumnya. Namun, fakta bahwa ia masih dalam pertarungan menyebabkan hati Bai Xiaochun dipenuhi dengan keputusasaan. Kekuatan pemulihan macam apa yang dia miliki? Pikirnya, matanya berkedip karena kegilaan. Lei San bisa dipukuli dengan relatif mudah, tetapi tidak bisa dibunuh. Itu sudah cukup untuk membuat siapapun merinding karena marah. Siapapun, bahkan seorang dewa, yang menderita luka-luka seperti itu akan terhuyung-huyung di ambang kehancuran untuk selamanya. Namun di sini Lei San, pulih dengan cepat. Nyonya Merah Debu tetap diam ke samping, melihat Lei San yang pulih dengan cepat saat ia terbang keluar dari kawah. Pada titik ini, dia tahu bahwa dia tidak bisa dibunuh, dan bahwa akan sulit untuk melarikan diri darinya. Waktu adalah esensi, dan dia tidak yakin berapa lama efek penyegelan Red Dust Valet Road-nya akan bertahan. Begitu orang yang mengenakan wajah Bai Xiaochun muncul, maka Nyonya Merah Debu tahu bahwa dia dan Bai Hao akan terbunuh di luar bayangan keraguan. Dengan pemikiran seperti itu di benaknya, dia memandang Bai Xiaochun. Kemampuan surgawi dan teknik magis yang dia gunakan, termasuk kerajaan Water Swamp, telah menyebabkan persneling di kepalanya mulai berputar. Tetapi sekarang bukan saatnya untuk merenungkan masalah ini secara mendalam. Sampai saat ini, kedua kehidupan mereka sudah ditelepon. Dia menutup matanya sejenak, lalu memaksanya untuk membuka lagi. Ketika mereka melakukannya, mereka bersinar dengan keinginan untuk melakukan pertempuran. Tanpa ragu-ragu, dia secara paksa menekan semua lukanya dan melompat ke udara. Seketika, basis budidaya Deva-nya meraung. Tiba-tiba, dia tampak kembali normal, seperti dia sekali lagi menjadi sersan mayor dari Giant Ghost Legion. Menjentikkan lengan bajunya, dia dengan dingin berkata, "Keluar dari sini, Bai Hao." Efek penyegelan membatasi komunikasi hanya dapat meregang sejauh ini. Anda benar-benar harus melaporkan masalah ini kepada ayah saya Raja Hantu Raksasa. Dan beritahu Grand Heaven Master juga. Orang yang mengendalikan boneka ini, telah menghabiskan banyak tenaga hidup, dan jelas berniat membawa bencana ke Willlands. Tidak repot menunggu jawaban dari Bai Xiaochun, dia terbang dari pesawat surgawi menuju Lei San. Sebuah getaran melewati Bai Xiaochun. Tiba-tiba, perasaan yang familiar memenuhi dirinya. Menonton Nyonya Red Dust terbang membuatnya merasa seperti dia kembali di pegunungan Luoxian, tidak lebih dari seorang pembudidaya ki kondensasi sepele. Sesaat kemudian, dia berbicara, urat-urat bajanya terdengar dalam suaranya ketika dia berkata, "Beri aku waktu yang diperlukan untuk membakar dupa, Zhou Zimo. Setelah itu aku akan mengurus semuanya." Alih-alih menerbangkan pesawat surgawi, ia dengan cepat memasuki kamar pribadi di bawah D utama, mengatur formasi mantra, dan duduk bersila. Lalu dia mengeluarkan wajan penyu. Sudah beberapa waktu sejak Bai Xiaochun melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir, menerobos ke tahap pertengahan jiwa-jiwa. Takut mendorong hal-hal terlalu jauh, dia tidak berani melangkah lebih jauh dari itu. Menimbang bahwa namanya terdaftar di Hell Emperor Stele, semua orang di dunia akan tahu jika dia melakukan bahkan satu peningkatan lagi.
Kemudian, ketika dia datang untuk mendapatkan segalanya dari api yang berwarna 16 hingga 19, dia terpaksa melakukan tidak lebih dari melihat produk tangannya. Dia tidak berani meningkatkan jiwanya yang baru lahir, setidaknya sampai dia menemukan kesempatan yang tepat. Rencana awalnya adalah menunggu sampai dia bisa maju secara langsung menjadi dewa. Tapi sekarang itu adalah saat krisis yang mematikan, dan tidak ada waktu untuk pertimbangan panjang tentang konsekuensinya. Ketika datang untuk menjaga kehidupan kecilnya yang miskin tetap aman, mengungkapkan identitasnya adalah kepentingan sekunder. Yang lebih penting Gongsun Waner menyamar sebagai dirinya. Menimbang bahwa semua orang memperhatikannya, Bai Xiaochun berharap bahwa lebih lanjut meningkatkan jiwanya yang baru lahir tidak akan menarik banyak perhatian dan kecurigaan. Aku tidak punya waktu untuk memikirkan semua itu. Pikirnya, matanya merah. Adapun bagaimana Nyonya Merah Debu akan bereaksi pada saat ini, mereka berdua berada dalam kesulitan yang sama. Akan ada waktu untuk mengkhawatirkannya nanti. Dia hanya merasa terlalu banyak tekanan karena Gongsun Waner. Dia bisa membebaskan dirinya kapan saja, dan jika dia mengejarnya, konsekuensinya terlalu suram untuk direnungkan. Saat ini, Bai Xiaochun tahu bahwa dia harus menjadi sekuat yang dia bisa. Dia perlu memotong Lei San yang tampaknya tidak bisa diraih, yang akan memberi mereka kesempatan untuk benar-benar melarikan diri. Waktu sangat terbatas, dan Nyonya Merah Debu terluka parah. Faktanya, setiap saat dia bertarung dengan Lei San adalah salah satu bahaya ekstrim baginya. Ekspresi suram bisa terlihat di wajah Bai Xiaochun karena suara pertempuran yang meledak dari luar. Sambil menggertakkan giginya, dia menepuk-nepuk tasnya untuk menghasilkan api yang berwarna 16, 17, 18, dan 19. Munculnya begitu banyak api multiwarna menyebabkan ruang pribadi langsung menjadi merah terang karena panas. Bai Xiaochun dengan cepat melakukan gerakan mantra dan kemudian menyentuh kepalanya, menyebabkan jiwanya yang baru lahir terbang ke tempat terbuka. Setelah mencapai tahap pertengahan Naschen Soul, dan terutama setelah peningkatan semangat 15 kali lipat, jiwa yang baru lahir itu jauh lebih kuat dan solid. Tidak lagi mudah terguncang dengan berada di luar tubuhnya, juga tidak terpengaruh oleh hawa dingin. Bahkan, ada sedikit perbedaan antara itu dan tubuhnya yang kedagingan. Namun, Bai Xiaochun tidak benar-benar memperhatikan itu. Begitu dia keluar dalam bentuk jiwa yang baru lahir, dia duduk bersila di wajan penyu, dan kemudian melambaikan tangannya dengan cara yang sangat terlatih menuju api 16 warna. Ketika api 16 warna menyentuh penyu wajan, desain rumit yang tak terhitung muncul di permukaan wajan, dan cahaya keemasan naik untuk menutupi jiwa Bai Xiaochun yang baru lahir. Suara gemuruh yang memekakan telinga memenuhi telinganya. Namun, itu tidak tumpah ke tempat terbuka, di mana Nyonya Merah Debu dan Lei San terus berjuang. Kembali di Ark Emperor City, tidak ada banyak pembudidaya berkumpul di sekitar Hell Emperor Stella. Fakta bahwa Bai Xiaochun telah melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir dan menempati posisi pertama meninggalkan semua orang dalam keadaan putus asa. Setelah itu, beberapa orang memiliki semangat untuk mencoba bersaing. Sejauh yang diketahui kebanyakan orang, itu adalah mukjizat yang lengkap bahwa siapapun dapat bertahan 15 peningkatan roh. Sebenarnya tidak ada yang hidup yang memiliki keberanian untuk mempertaruhkan hidup mereka untuk sebuah kompetisi. Meskipun tidak ada banyak orang di sekitar Hell Emperor Stella seperti di masa lalu, masih ada beberapa hadiah. 4 atau 5 pembudidaya jiwa berada di daerah itu, dan meskipun mereka awalnya tidak memperhatikan prasasti, ketika tiba-tiba mulai bersinar dengan cahaya hitam, mereka semua memandang dengan ekspresi aneh di wajah mereka. Ketika mereka melakukannya, mata mereka hampir keluar dari tengkorak mereka. Bai Xiaochun. Dia melakukan peningkatan semangat lain pada jiwanya yang baru lahir. Ini, 16 kali lipat. Setelah sekian lama, dia benar-benar melakukan peningkatan semangat lain. Apakah dia gila? Meskipun mereka bingung, itu tidak menghentikan mereka mengirim pesan ke orang yang mereka kenal, dan tak lama kabar menyebar. Hanya butuh waktu singkat bagi semua orang di Ark Emperor City untuk membicarakannya. 16 kali lipat. Bukankah Dewi Red Dust mengejar Bai Xiaochun baru-baru ini? Bagaimana dia bisa melakukan peningkatan roh sekarang? Namun, bahkan ketika Ark Emperor City diguncang oleh kejutan, nama Bai Xiaochun sekali lagi mulai bersinar dengan cahaya hitam. Ketika cahaya memudar, nomor di sebelah namanya telah berubah. Alih-alih 16, itu membaca 17. Surga, dia melakukan lebih banyak peningkatan. Mungkin Dewi Merah Debu membuatnya sangat terpojok sehingga dia memutuskan untuk mengambil risiko mati untuk melakukan lebih banyak peningkatan semangat. Sementara itu, kembali di kamar pribadi di pesawat, jiwa Bai Xiaochun yang baru lahir memiliki 7 desain emas di atasnya. Jelas auranya lebih kuat dari sebelumnya, dan dia naik ke puncak tahap pertengahan Naschen Soul. Pada titik ini, dia hanya selangkah lagi dari menerobos ke tahap Naschen Soul. Tanpa ragu sedikit pun, dia melambaikan jarinya, menyebabkan nyala api berwarna 18 terbang. Begitu menyentuh penyu wajan, desain emas cemerlang muncul yang melampaui apapun hingga saat ini, dan mengisi telinga Bai Xiaochun dengan suara gemuruh yang memekakan telinga.
Ketika cahaya memudar, jiwa Bai Xiaochun yang baru lahir memancarkan energi yang mengguncang surga yang menggetarkan bumi yang menyebabkan angin puyuh mengambil di dalam ruangan. Pada saat itu, Bai Xiaochun dalam bentuk jiwa yang baru lahir membuka matanya. Dia telah mencapai terobosan basis kultivasi. Dia tidak lagi berada di pertengahan Naschen Soul Stage, dia telah naik ke tahap akhir. Tentu saja, dia bisa mencapai terobosan ini sejak lama, bahkan sebelum dia meninggalkan Ark Emperor City. Namun, dia menahan diri. Sekarang setelah dia mencapai transformasi drastis ini, matanya bersinar dengan cahaya yang cemerlang, dan auranya melonjak sekuat laut. Adapun kecakapan pertempurannya, itu jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Namun, semuanya belum berakhir. Karena dia telah memutuskan untuk melakukan peningkatan roh pada jiwanya yang baru lahir, dia pikir dia mungkin juga melakukan sebanyak yang dia bisa. Melambaikan jarinya, ia menarik nyala api 19 warna, yang, segera setelah menyentuh kura-kuranya, menyebabkan cahaya emas memuntahkan yang bahkan lebih menyilaukan daripada api 18 warna. Faktanya, kamar pribadi tempat dia berada sepertinya sudah menjadi emas. Di luar, mata Nyonya merah debu membelalak karena terkejut, dan bahkan Lei San melihat ke atas. Tak satu pun dari mereka yang bisa merasakan fluktuasi peningkatan semangat. Namun, keduanya dapat mengatakan bahwa kekuatan yang sangat drastis sedang muncul di pesawat surgawi, sesuatu yang kemungkinan akan meledak kapan saja. Mata Lei San berkedip dengan cahaya hitam, dan dia baru saja akan terbang melewati Nyonya merah debu dalam upaya untuk menghentikan apapun yang akan dimulai. Namun, Nyonya merah debu tampak bersemangat dengan harapan yang baru ditemukan, dan segera melakukan segala yang dia bisa untuk menghalangi jalannya. Ketika gemuruh pertempuran semakin intens, banyak individu di Ark Emperor City yang mengekspresikan keterkejutan mereka. Keributan besar-besaran melanda kota ketika orang-orang mengetahui bahwa Bai Xiaochun telah berubah dari peningkatan 15 kali lipat menjadi peningkatan 18 kali lipat. Itu adalah keributan yang tak kalah hebat dari yang disebabkan oleh Bai Xiaochun menggunakan identitas Bai Hao untuk menjadi ahli nujum duniawi. Kultivator jiwa yang tak terhitung jumlahnya terbang ke Hell Emperor Stele, di mana mereka tersentak melihat nama Bai Xiaochun di bagian atas daftar, bersinar dengan cahaya hitam. Segera cahaya memudar, dan sekali lagi, nomor di sebelah namanya berbeda. Ketika menjadi jelas orang-orang dapat melihat bahwa itu membaca 19. Keheningan terjadi hanya sesaat sebelum keributan besar dimulai. 19 kali lipat, itu tidak mungkin. Lupakan jiwa yang baru lahir, bahkan benda sihir biasa sulit untuk melakukan peningkatan semangat 19 kali lipat pada. Di semua Willlands, mungkin hanya ada 2 atau 3. Salah satu dari mereka akan dianggap sebagai harta berharga kuno di dinasti Ark Emperor. Di mana Bai Xiaochun ini mendapatkan api 18 warna, apalagi api 19 warna. Satu-satunya orang di Willlands yang bisa menyulap nyala api 19 warna adalah Master Wan Pin. Tidak ada keributan yang lebih besar yang bisa terjadi. Grand Heaven Master terpengaruh, seperti juga Ark Emperor. Bahkan tidak perlu menyebut keempat raja surgawi itu. Mungkin orang-orang seperti itu dapat mengabaikan fakta bahwa Bai Xiaochun telah melakukan peningkatan semangat 15 kali lipat pada jiwanya yang baru lahir, tetapi peningkatan 19 kali lipat adalah sesuatu yang benar-benar menakjubkan. Selanjutnya, Raja Hantu Raksasa dan Grand Heaven Master sama-sama menyadari bahwa situasinya melibatkan Nyonya merah debu, dan mulai membuat pertanyaan. Namun, ketika mereka mencoba untuk melakukan kontak, Grand Heaven Master mengerutkan kening, dan ekspresi Raja Hantu Raksasa berkedip. Kemudian keduanya bangkit berdiri karena kaget. Mereka tidak bisa mencapai Nyonya merah debu. Ada yang salah. Mata Raja Hantu Raksasa berkedip dengan cahaya berbahaya saat dia terbang keluar dari kota Hantu Raksasa dan mengirim indera surgawinya mengalir ke segala arah. Kemudian, dia melesat ke kejauhan, hati dicengkeram ketakutan dan kegelisahan saat dia mencoba menemukan putri satu-satunya. Biasanya, Bai Xiaochun akan menyadari bahwa melakukan peningkatan semangat pada jiwanya yang baru lahir akan secara otomatis mengingatkan orang tentang bahaya dia dan Nyonya Red Das berada. Namun, karena keadaan drastis yang dia alami, hal utama yang ada di benaknya adalah mencari cara untuk melarikan diri. Karena itu, rencana itu bahkan tidak pernah memasuki kepalanya. Ketika dia duduk di sana dalam penyu wajan dalam bentuk jiwa yang baru lahir, matanya tersentak terbuka, dan mereka bersinar dengan cahaya cemerlang yang eksplosif. Mereka tampak seperti matahari bersinar di sana di dalam kamar pribadi, yang menggema dengan suara seperti gemuruh guntur. Fluktuasi yang sangat kuat memenuhi area ketika kekuatannya naik dari tahap pertengahan Naschen Soul ke tahap akhir. Selain itu, karena dia telah pergi jauh ke peningkatan semangat 19 kali lipat, dia sebenarnya sangat dekat dengan lingkaran besar. Jika dia melakukan peningkatan semangat 2 kali lipat, maka dia akan menembus ke lingkaran besar. Setelah itu adalah peningkatan semangat 21 legendaris, yang akan membuatnya menjadi dewa. Tentu saja, itu hanya legenda. Sampai saat ini di dinasti Ark Emperor, tidak ada yang pernah melakukannya.
Apakah itu karena orang tidak memiliki informasi tentang cara melakukannya, atau apakah ada hambatan lain, tidak mungkin untuk mengatakannya. Bahkan, sepanjang sejarah dinasti Ark Emperor, akan lebih mudah untuk menemukan bulu phoenix atau tanduk kilin daripada menemukan orang lain yang telah melakukan hal yang sama dengan Bai Xiaochun dengan melakukan peningkatan semangat 19 kali lipat pada jiwa mereka yang baru lahir. Sudah, Bai Xiaochun bisa mengatakan bahwa meningkatkan jiwanya yang baru lahir ke tingkat ini entah bagaimana menyebabkannya dihubungkan ke langit dan bumi. 21 kali lipat. Yah, mungkin itu tidak seperti legenda, di mana Anda secara otomatis menerobos. Mungkin itu hanya secara dramatis meningkatkan peluang Anda untuk menjadi dewa. Namun, sekarang bukan saatnya untuk merenungkan masalah ini. Jiwanya yang baru lahir bangkit, melompat keluar dari wajan, dan kembali ke tubuh kedagingannya. Dia mengambil 3 napas, dan kemudian perlahan membuka matanya, lalu fluktuasi basis kultivasi yang sangat kuat meluncur keluar dari segala arah. Tidak hanya kekuatan basis kultivasinya yang menyebabkan segala sesuatu di sekitarnya bergetar, kecakapan pertempurannya juga meningkat secara dramatis. Sebelumnya, dia telah berada di pertengahan tahap jiwa baru lahir, dan telah mampu bertarung dengan para dewa. Meskipun dia mungkin tidak yakin akan kemenangan, dia setidaknya bisa bertahan untuk melarikan diri. Tapi sekarang dia telah menerobos, dan setengah langkah ke dalam lingkaran besar. Pada saat ini, dia pasti bisa menghancurkan siapapun di alam Deva awal. Itu karena kekuatan Heaven Daonas Chainsaw-nya, dan juga kekuatan tak terbatas yang diberikan kepadanya oleh Kodeks Abadi. Lei San, geramnya. Sambil menarik napas dalam-dalam ia meletakkan kura-kura wajinya pergi dan keluar dari kamar pribadi seperti sambaran petir, meninggalkan ruangan itu di reruntuhan di belakangnya. Pada saat dia berlari keluar ke tempat terbuka, Lei San berkilauan dengan cahaya hitam saat dia melepaskan serangan tinju ke Nyonya Merah Debu. Darah menyembur keluar dari mulut Nyonya Merah Debu ketika dia akhirnya kehilangan kendali atas luka-lukanya. Segera penglihatannya mulai redup dan dia mengerang. Berusaha sekuat tenaga, dia sekali lagi mencoba untuk menekan lukanya. Namun, pada saat itulah Bai Xiaochun menembak ke tempat terbuka, mengangkatnya ke lengan kanannya, dan kemudian mendorong tangan kirinya ke arah Lei San. Matikan. Gerakan tangannya tampak seperti gerakan biasa, tapi itu menyebabkan semua cahaya di daerah menjadi redup, dan angin besar menendang saat serangan kuat menyapu Lei San. Mata Lei San berkedip dengan cahaya hitam, dan dia mencoba untuk mundur, tapi terlalu lambat. Sebelum dia bisa bergerak, angin menghantamnya. Suara gemuruh intens mengisi langit dan bumi saat Lei San batuk seteguk besar darah hitam. Suara retak bergema keluar dari dalam dirinya ketika celah terbuka di sekujur tubuhnya. Secara bersamaan, ia dikirim berputar mundur beberapa ratus meter sebelum mendarat keras ke tanah. Nyonya Merah Debu sudah agak linglung saat dia menatap Bai Xiaochun yang menggendongnya. Dia sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi sebelum dia bisa, darah keluar dari mulutnya dan dia jatuh pingsan. Bai Xiaochun turun ke tanah dan dengan lembut meletakkan Nyonya Merah Debu ke samping. Lalu dia mendongak, ekspresinya suram, aura pembunuhannya mengamuk sedemikian rupa sehingga langit terdistorsi, dan awan hitam berkeliaran di atasnya. Aura mengerikan berdenyut darinya saat dia mulai berjalan perlahan menuju Lei San. Cahaya hitam di mata Lei San berkedip dengan meningkatnya kecepatan. Hanya cukup waktu yang berlalu untuk membakar dupa, namun Bai Xiaochun benar-benar berbeda. Terlepas dari kenyataan bahwa Lei San tidak bisa mati, dia tiba-tiba merasakan penghormatan naluriah dalam dirinya. Tubuh abadi, Bai Xiaochun berkata perlahan. Kemudian dia tiba-tiba meluncurkan dirinya ke depan dengan kecepatan luar biasa, hanya menyisakan sederetan bayangan di belakangnya. Itu hampir seperti teleportasi. Dalam sekejap mata, dia tepat di depan Lei San, tangan kanannya bergerak maju dalam serangan tinju. Lei San mengangkat kedua tangan di depan dirinya dalam pertahanan, dan untuk pertama kalinya, mengeluarkan teriakan seperti hewan yang terpojok. Sebuah ledakan besar memenuhi area itu ketika serangan tinju Bai Xiaochun membuat kontak dengan lengan silang Lei San. Seketika, Lei San menyadari bahwa dia tidak bisa bertahan melawan pukulan ini, dan sebelum dia bahkan bisa bereaksi, mulai hancur. Dalam sekejap mata, lengannya hancur berkeping-keping, dan dia didorong mundur ke tanah. Kemudian, sebelum dia bisa melakukan hal lain, Bai Xiaochun melangkah maju lagi, menempatkan dirinya tepat di depan Lei San. Tubuh abadi, Bai Xiaochun mengulangi. Kemudian dia menghancurkan kaki kanannya ke kaki kiri Lei San. Bagi Lei San, rasanya seperti beratnya surga, dan itu sangat kuat sehingga kakinya segera meledak menjadi awan darah dan darah kental. Dan saat itulah Bai Xiaochun memenggal kepalanya. Gore hitam meledak keluar dari Lei San ketika lebih dari setengah tubuhnya hancur. Sekarang, cahaya hitam di matanya sudah diambang berkedip. Saya menolak untuk percaya bahwa Anda memiliki tubuh yang benar-benar abadi. Kata Bai Xiaochun, matanya sedingin angin musim dingin. Dengan itu, dia mengepalkan tangan kanannya, melangkah maju, dan memukul Lei San yang basah kuyup lagi. Langit dan bumi dipenuhi dengan suara seperti guntur yang meledak. Awan di atas bergolak keras, dan hujan bahkan mulai turun ke tanah.
Adapun Lei San, dia berdiri di sana gemetar, cahaya hitam di matanya memudar. Ketika itu terjadi, dia memandang Bai Xiaochun dan berkata, pemilik saya akan datang mencari Anda. Dengan itu, lebih banyak suara gemuruh terdengar, dan kemudian Lei San meledak berkeping-keping. Darah, daging, dan tulang berserakan ke segala arah untuk mendarat di tanah. Darah hitam segera mulai tersapu oleh hujan. Sementara itu, guntur di atas tumbuh lebih kuat, dan hujan turun lebih deras. Aura Bai Xiaochun perlahan tumbuh mantap saat dia melihat ke arah di mana Gongsun Wanner masih disegel. Sesaat kemudian, dia kembali untuk mengambil Nyonya Merah Debu yang tak sadarkan diri, lalu terbang kembali ke pesawat surgawi. Di bawah hujan yang turun, airship bergemuruh hidup, dan menjadi seberkas cahaya terang yang melesat ke kejauhan. Sementara itu, puluhan ribu kilometer ke arah yang berbeda, ledakan teredam terdengar di lokasi di mana Nyonya Merah Debu telah menyegel Gongsun Wanner dengan teknik jalan debu merah violetnya. Gelombang kejut menyebar ke segala arah, meruntuhkan tanah saat berjalan. Pada saat yang sama, kota seukuran tangan itu tiba-tiba hancur. Asap hitam mengepul dari sisa-sisa kota, yang dengan cepat terbentuk bersama menjadi bentuk seorang gadis muda. Sesaat kemudian, gadis itu pergi, digantikan oleh Gongsun Wanner. Dan kemudian, dia kembali menjadi Bai Xiaochun. Kenapa kamu lari, sayang? Yang saya butuhkan agar rencana saya lengkap adalah agar Anda muncul. Menutup senyum dengan mulutnya, dia kabur bergerak. Beberapa saat kemudian, dia muncul di lokasi di mana Lei San terbunuh. Saat dia melayang di udara, menatap tanah, kerutan muncul di wajahnya. Jadi, kamu pergi dan mematahkan boneka beruangku. Ya, kurasa aku harus mendapatkan yang baru. Ketika dia melihat ke atas, matanya bersinar dengan niat membunuh misterius. Melihat ke arah Bai Xiaochun melarikan diri, dia mulai bergerak. Itulah akhir dari Bai Xiaochun pada malam hari ini. Untuk part selanjutnya akan dilanjutkan besok malam di jam yang sama. Selamat istirahat. Bye.